Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dian, saya dosen dari Ilmu Administrasi Bisnis Unpar, dan mengajarnya kebenaran nyerempet-nyerempet ke pajak, cuman jatuhnya lebih ke finance ya. Nah, kali ini saya akan perkenalkan dulu pembicara kita hari ini, ada Pak Yuki Dwinoto. Pak Yuki ini gelarnya panjang ya. Saya cuma sampai depannya aja, belakangnya belum. Mungkin nanti ada kesempatan bisa ambil certificate yang lainnya, sirik juga ya. Bapak Ibu boleh dicatat dulu. Mungkin ada emailnya Pak Yuki dan juga nomor teleponnya Pak Yuki. Siapa tahu dibutuhkan untuk nanya-nanya lebih lanjut, mungkin di luar sesi ini. Kalau bisa ada yang kurang jelas atau apa, nanti Bapak Ibu bisa kontak ya, sepertinya mengkontak Pak Yukinya. Dan saya perkenalkan dulu, Pak Yuki ini adalah pernah menjadi PNS ya, PNS Ditjen Pajak RI tahun 2000 sampai 2019, dan sampai sekarang masih sebagai dosen di STAN, pengajar CFP dan CWM di MMUGM, dari 2014 sampai dengan sekarang. Dan tadi kita ngobrol-ngobrol juga mengajar CFP juga di Maranatha katanya ya, mengambil di Maranatha Bandung. If ada yang berminat gitu ya, nanti Unpar juga bisa, Unpar juga akan ya. Kuasa hukum pengadilan pajak, ini sampai sekarang ya masih kuasa hukum pengadilan pajak. Lalu senior partner untuk tax consultant expert tax Indonesia.com. Dan sampai sekarang juga masih sebagai perencana keuangan di Finansialku.com dan Komite Kode Etik Financial Planner Association Indonesia, FPAI, singkatan FPAI ya. Banyak sekali ya sepertinya pekerjaannya Pak Yuki ini, dan sampai sekarang dia masih beliau memiliki bisnis juga penyedia barang dan jasa pemerintah. Ini PPh 22 nih ya. Dan juga pembiayaan syariah, bisnisnya pembiayaan syariah. Nah, kita sambil menunggu Pak Yuki, tadi Pak Yuki sudah standby, tapi tadi Pak Yuki ada telepon, mungkin agak lama. Kita sambil menunggu aja ya. Bapak Ibu, saya lagi kalau misalnya mau mencatat dulu, ini email dan nomor teleponnya Pak Yuki, siapa tahu nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan, mungkin sekarang kelupaan gitu, nanti mau nanyain juga boleh gitu. Oke, Pak Yuki kebetulan tadi katanya ada di Bandung, karena ada pekerjaan kliennya di sini, jadi masih bolak-balik ke Bandung. Siapa tahu nanti bisa konsultasi langsung, tapi tentu dengan tarif tertentu ya. Teman-teman, saya ucapkan dulu selamat pagi dan selamat datang di webinar UMKM Cerdas Lapor Pajak. Ini pas banget karena ini udah bulan Februari, sudah bulan Februari, dan untuk bayar pajak pribadi bulan Maret ya Pak ya, terakhir ya, dan bulan untuk Maret. yang betul, bulan Maret. Badan usaha bulan April. Jadi kita cocok sekali untuk belajar sekarang ke ahlinya nih ya. Tadi saya sudah sempat memperkenalkan Pak Yuki sebagai yang rada ngeri ini kuasa hukum pengadilan pajak. Nanti kalau ada apa-apa, waduh, gitu ya. Cuman Pak Yuki mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak, saya serahkan screen dan waktunya ke Bapak ya. Perkenalan. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya ya telah hadir dalam acara webinar UMKM Cerdas Lapor Pajak yang diselenggarakan oleh Unpar Plus dan Finansialku.com. Ya, teman-teman bisa follow akunnya Unpar Plus dan Finansialku.com. Bagaimana UMKM itu cerdas dalam lapor pajak. Nah, ya sebelumnya teman-teman pengen kita bahas kira-kira apa sih bedanya rujak dan pajak? Kira-kira apa ya bedanya rujak dan pajak? Ada yang tahu nggak? Jika tahu bisa ngisi di kolom ini. Apa beda rujak dan pajak? Silakan. Nah, sama-sama jaknya ini ya, cuma bedanya satunya pa kan? Rupa kan itu ya. Rupanya ya. Bapak Ibu, mungkin Pak Yuki punten kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan bisa langsung di Q&A, tapi nanti kalau misalnya interaksi juga nanti boleh ya Pak Yuki ya?
langsung interaksi boleh. dengan Pak Yuki. Iya, boleh. Silakan, Pak. Nah, kalau rujak itu harus beli, kalau pajak harus bayar, gitu ya. Artinya apa? Kalau beli itu kita bisa langsung menikmati. Kalau bayar belum tentu, gitu kan ya. Nah, kalaupun ingin menikmati itu tidak dapat langsung. Ya, kok tidak dapat langsung? Iya, contohnya fasilitas umum kan ini kan tidak langsung untuk menikmatinya, gitu kan. Begitu pula dengan pelayanan publik, ya itu juga tidak bisa langsung untuk menikmatinya. Ini bedanya rujak dan pajak ya, sama-sama pedas ya, sama-sama pedas. Satunya itu bikin kita pengen nambah lagi, satunya bikin kita apa? Kapok ya. Nah, ada yang bilang sama ini pajak susah dipahami. Apa benar demikian, Bapak sekalian yang hadir hari ini? Apa benar sama ini pajak itu susah dipahami? Silakan, boleh komen di kolom komen. Nah, ya tentu kalau yang hadir hari ini mungkin susah ya dipahami, mungkin ya gitu kan, susah. Kenapa? Kalau mudah dipahami nggak akan hadir hari ini kan. Nah, ini pernyataan dari Benjamin Albert Einstein. Albert Einstein itu ngomong, the hardest thing in the world and understand is income tax. Ya, income tax. Nah, yang paling susah dipahami itu adalah pajak penghasilan katanya. Ini orang sepandai Albert Einstein loh yang bilang ya. Dia mengatakan bahwa yang susah dipahami itu pajak penghasilan. Kalau hukum fisika dia paham, matematika dia paham, ya. Tapi untuk pajak penghasilan tidak paham. Kenapa? Karena di sini 1 tambah 1 belum tentu 2, ya kan? Dalam hitungan pajak bisa 0, bisa 3, bisa 5, bisa minus untuk 1 tambah 1. Nah, ini yang uniknya perhitungan di pajak itu seperti itu, ya. Nah, oke, diskusi kita hari ini ada poin bagaimana pelayanan online pajak, konsep dasar pajak di Indonesia, penentuan omset, pentingnya laporan keuangan, memulai perencanaan, dan cash flow pajak problematika dan strategi. Nah, kriteria UMKM, karena kita kan membahasnya hari ini terkait dengan UMKM. Ya, kita harus tahu dulu siapa sih UMKM ini. Ya, siapa yang disebut dengan UMKM? Kriteria UMKM, yaitu usaha mikro, adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta. Ini tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Ya. Paling banyak 300 juta. Ini. Nah, kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta. Dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta hasil penjualan bisnis setiap tahunnya 300 sampai paling banyak 2,5 miliar. Nah, ini kriterianya ya. Untuk mikro itu batasannya 50 juta ya. Untuk omsetnya maksimalnya 300 juta. Ya, kemudian untuk yang kecil, beda ya kecil sama mikro. Ya, aset bersihnya 50 juta, yang dibutuhkan 500 juta, hasil omsetnya 300 juta, paling banyak minimal 300 juta, maksimal 2,5 miliar. Nah, untuk yang menengah, kriteria menengah, ini mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar. Ya, kekayaan bersihnya. Dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha ini tidak dihitung. Nah, kemudian penjualannya itu 2,5 miliar sampai 50 miliar. Ini yang menengah. Ya, jadi itu kriterianya. Nanti kalau pajak beda lagi. Kalau pajak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, ya. Nah, tentang UMKM. Nanti Undang-Undang PPH akan berbeda, ya. Ini kita hanya klasifikasi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, bagi teman-teman, terutama UMKM, kira-kira layanan pajak yang online dan offline itu apa aja? Ya. Layanan perpajakan new normal, saya katakan ya, layanan perpajakan new normal, ya, yaitu layanan dasar perpajakan terutama untuk UMKM dan karyawan. Hampir 100% dapat dilakukan via daring, via online, hampir 100%.
ya, mulai dari yang pembuatan NPWP, ya, sampai yang rumit seperti e-reporting, ECBCR, ya, sampai sengketa pajak. Itu sudah dapat dilakukan di layanan online. Namun apakah ada layanan yang offline? Ada, ya, seperti pemindah bukuan, itu ya, pemindah bukuan dan seterusnya. Ini. Kemudian konsep dasar perpajakan Indonesia, ya, konsep dasar perpajakan yang ada di Indonesia. Pajak ini. Nah, pertama mekanisme pembayaran pajak di Indonesia itu ada 2 mekanisme pembayaran pajak, ya, terutama pajak pusat, ya, kan pajak itu ada 2, pajak daerah dan pajak pusat. Kalau pajak daerah itu pada umumnya pajaknya adalah official assessment, jadi kantor pajak daerah sudah menentukan Anda harus bayar pajak berapa, ya. Tapi kalau yang pajak pusat seperti PPH dan PPN, pajak penghasilan dan PPN, kita sendiri yang menentukan self-assessment. Ya, lapor sendiri. Atau pihak lain, lawan transaksi kita yang menentukan, yang memotong pajak, lawan transaksi, yaitu PPH pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2. Kita sebut dengan withholding system. Nah, skema pajak penghasilan. Ini teman-teman harus bisa memahami bagaimana sih skema pajak penghasilan di Indonesia. Ya, ketika penghasilan diperoleh, penghasilan yang dimaksud ini adalah pertama laba bersih. Laba bersih bisnis. Kalau teman-teman punya bisnis, laba bersihnya. Kemudian gaji, fee, dan penghasilan lain. Ya, laba bersih, gaji, fee, dan penghasilan lain. Nah, penghasilannya dibagi 2, yang menjadi objek dan yang dikecualikan dari objek. Yang menjadi objek dan yang dikecualikan dari objek. Tuh. Ya. Kemudian dibagi lagi nanti, ya. Yang menjadi objek bagi lagi, yang dikenai pajak umum, tarif umum, ya, tarif umum, ada yang dikenai pajak final. Ya. Ini minta tolong dibedain, ya. Tarif umum dan pajak final. Kalau yang disebut pajak final, artinya tidak digabung dengan penghasilan yang lain. Yang sudah kena tarif pajak umum benar-benar terpisah. Tidak perlu dihitung kembali. Itu disebut dengan final. Namanya aja kan final. Seperti pertandingan sepak bola, jika sudah mencapai babak final, kan nggak ada pertandingan lain. Tapi kalau tarif pajak tidak final atau tarif umum, ini beda. Dia harus dihitung ulang. Wajib dihitung ulang kembali. Nah, seperti ini nanti rumusnya. Ya, laba usaha, komisi, bisnis, gaji, tunjangan atau capital gain lainnya di sini netonya berapa net, ya, dikurangi PTKP penghasilan dari kena pajak kalau dia berbentuknya perorangan bisnisnya, kemudian dikalikan tarif umum, tarif progresif sehingga akan menjadi kurang lebih bayar atau nihil, gitu ya, kurang lebih bayar atau nihil nanti hasilnya, ya, berapa. Nah, tarif umum itu berapa sih, Pak? Pertanyaan kan itu sekarang. Nah, tarif umum progresif, yaitu mulai dari 5%, 15%, sampai 30%. Dengan kriteria dasarnya itu dari penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu apa? Penghasilan bersih, laba bersih, itu ya. Penghasilan bersih dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Ya. Apa sih, Pak, penghasilan tidak kena pajak? Penghasilan tidak kena pajak itu seperti biaya hidup. Nah, namun oleh negara sudah dibatasi, ya, biaya hidupnya sudah dibatasi. Nah, dibatasi apa? Ini setahunnya 54 juta, ya, 1 tahunnya ada 54 juta, 1 tahun. Kalau dia menikah 4,5 juta tambahannya. Kalau dia sudah berkeluarga tambah lagi 4,5. Maksimal 3 orang, maksimal 3 orang. Kalau dia sudah keluarga, misalnya punya anak, ya, nanggung orang tua dan seterusnya, itu maksimal 3 orang. Nah, jadi kalau dihitung sih dimaksimalkan kan 4,5 untuk status keluarganya, 4,5 satu keluarganya, anaknya misalkan 3, berarti totalnya kan 4 maksimalnya, 4,5 kali 4 maksimalnya, ya. Status kawin 1,
tanggungan anak 3 maksimal. Berarti kan 4,5 kali 4 maksimalnya ya, kalau anaknya 3 ya. Seperti itu. Nah, kalau lebih dari itu juga sama, yaitu 4,5 kali 4 kan. Gitu. Oke, itu cara pengurangannya. Nanti setelah itu dikurangi baru kali tarif progresif nih. Ya. Nah, untuk PTKP tidak berubah ya. PTKP sampai hari ini masih 54 juta setahun, atau sebulannya 4,5. Ya kan? Ngitungnya setahun ya teman-teman, biar nggak gagal paham. 54 juta ini setahun dan 4,5 juga setahun di sini. Tambahannya ini ya setahun. Berapanya per bulan tinggal dibagi 12 per bulan. Nah, ini untuk yang bisnisnya perorangan. Sedangkan untuk badan usaha, pertama, jika omset di atas 50 miliar, jika omsetnya di atas 50 miliar, ya, di sini, nah, itu tarifnya 22% sampai tahun 2021. Mulai tahun 2022, tahun depan 20% tarifnya. Jika omset di atas 50 miliar. Ya kan? Jika di atas 50 miliar. Itu. Kemudian, nah bagaimana jika di bawah 50 miliar? Atau bahkan ketentuan pajak, khusus untuk pajak. Ya. UMKM atau usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah, itu kategorinya di bawah 4,8 miliar. UMKM. Ya, UMKM itu di bawah 4,8 miliar. Maka dikasih tarif flat 11% dari laba bersih atau dari penghasilan kena pajak, yaitu laba neto fiskal dikurangi, kalau ada rugi kurangi rugi. Kerugian tahun sebelumnya ya, kompensasi rugi maksud saya. Ini adalah kompensasi rugi. Ya, kompensasi kerugian tahun sebelumnya jika tahun sebelumnya rugi. Ya, baru kalau ada. Nah, kalau nggak ada 0 kan, tinggal kasih angka 0. Kemudian dikalikan 11%. Tahun depan 10%. Namun apabila omsetnya di atas 4,8 ya, namun di bawah 50 M, ya, di bawah 50 M, maka di sini ya tarifnya adalah proporsional. Sebagian ada yang kena dari sini, sebagian kena yang 20% atau 22%, sebagian lagi kena 11% atau tahun depan 10%. Gitu ya. Jadi nanti laba neto kurangi laba fiskalnya diproporsionalkan dengan yang di bawah 4,8. Gitu ya. Diproporsionalkan seperti itu. Jadi sebagian kena yang sekian, sebagian kena yang kena fasilitas 11%, sebagian kena yang tidak dapat fasilitas 22%. Itu ya. Ini harus teman-teman pahami. Yang omsetnya di atas 48, namun di bawah 50 miliar setahun. Untuk ini bentuknya apa, Pak? Yang bentuknya badan usaha. PT, CP, firma, ya, koperasi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah konsep NPWP suami istri. Konsep NPWP suami istri. Nah, kalau kamu karyawati yang sudah married atau sudah menikah, sebaiknya apa? Punya NPWP sendiri, ikut suami, atau nggak perlu punya NPWP? Nah, di sini. Tapi untuk karyawati, sebaiknya dia NPWP-nya ikut suami. Nah, seperti itu. Ya. Nah, NPWP-nya ikut suami. Nah, karena di sini tidak ada pemisahan harta untuk melakukan kewajiban perpajakan. Ya, seperti itu. Kalau pengusaha, kira-kira apa? Karena untuk pengusaha tidak pengaruh nih punya NPWP sendiri ataupun ikut suami, tidak pengaruh. Ya kan? Tapi yang perlu dipengaruhinya adalah beban administrasi pajak. Apa beban administrasi pajak? Karena harus lapor dua-duanya nih. Suami istri harus lapor dua-duanya. Ya kan? Tapi kalau ini kan salah satu aja yang lapor. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau beda NPWP, bedanya gimana? Penghasilan neto suami istri harus digabung. PTKP juga digabung. NPWP ikut suami, penghasilan final jadi tidak digabung. Syaratnya istri karyawati satu perusahaan dan tidak ada income lainnya. Gitu ya. Terus tidak ada NPWP. Seperti ini.
Ya. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Kalau beda NPWP kan ini di Indonesia itu ya teman-teman. NPWP itu kalau digabung, suami istri ya digabung, beda NPWP, mohon maaf, kalau beda NPWP penghasilannya harus digabung. Ya. Kalau beda NPWP itu penghasilannya harus digabung. Gitu kan? Tapi kalau yang ikut suami enggak. Ya, NPWP-nya malah dipisah karena dianggap final. Itu kalau istrinya adalah sebagai karyawati di satu perusahaan dan tidak ada income lainnya. Nah, itu ya. Oke, kita tidak bahas detail terkait dengan PWP suami istri. Kita akan fokus yang UMKM-nya. Nah, bagaimana jika ada pemajakan profesional? Lain lagi. Nah, profesional itu macam-macam nanti. Ada yang produk, ada yang service. Ya, kalau yang services, jasa profesional, pajaknya tarif progresif tadi, tarif umum, ya menggunakan tarif umum tadi, ya, yang progresif tadi ya, yang ini. Nah, yang ini ya, tarifnya yang ini. Rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya ini kali tarif umum. Nah, ini tarifnya 5-30%. Ya, tarif umum. Kalau dia jasa. Nah, tapi kalau keterampilan atau menjual produk barang, ya produk barang digital misalkan Pak, atau barang fisik, nah dia dapat dikenai pajak final UMKM. Nah, ini ya pajak final UMKM. Kemudian penentuan PPh, profit dan omset, bedanya apa? Ya kan? Ya, profit dan omset bedanya apa? Nah ini, omset di bawah 4,8 miliar setahun, boleh memilih. UMKM itu boleh memilih. Kalau aturan pajak, UMKM itu kan di bawah 4,8 miliar. Boleh memilih menggunakan pajak 0,5% dari omset, ya 0,5% dari omset, ya dari peredaran bruto, atau tarif umum tadi, tapi dari profit, dari laba bersih. Boleh memilih. Kalau dia memilih UMKM, ya memilih UMKM, teman-teman harus paham kalau bentuknya masih perorangan ini 7 tahun. Ya, hanya berlaku 7 tahun nih 0,5. Dari apa, Pak? Dari sejak punya NPWP. Bukan sejak mulai berbisnis. Bukan, tapi sejak mulai punya NPWP. Ya kan? Loh, Pak, kalau NPWP-nya ini sebelum tahun 2018, Pak. Gimana, Pak? Berarti mulainya sejak tahun 2018. Ya, 7 tahun itu hitungannya sejak tahun 2018. Jika punya NPWP-nya tahun 2018 atau sebelum tahun 2018. Paham ya? Itu. Begitu pula dengan CV juga demikian. Punya NPWP-nya kapan? Sebelum 2018 atau setelah? Ya, pokoknya pertama dilihat dari punya NPWP kapan. Kalau sebelum tahun 2018 berarti hitungannya sejak tahun 2018. Kalau bentuknya CV atau firma. Berarti kan ngitungnya ini 2018-nya dihitung. Meskipun 2018 Desember tetap dihitung setahun, Desember itu ya. Tetap dihitung setahun. Berarti 2018, 19, 20, 21. Berarti sekarang terakhir yang bentuknya CV. Kalau bentuknya PT tahun kemarin, tahun 2020 terakhir. Ya, 18, 19, 20. Itu yang punya NPWP sebelum tahun 2018. Tapi yang punya NPWP-nya setelah itu ya sejak punya NPWP tadi. Itu ya, terakhir bolehnya. Setelah itu harus menggunakan ini otomatis. Oke ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ini pilihan nih silakan yang ini. Tapi ingat meskipun pilihan ada batasannya. Ya, batasannya. Nah, yang menggunakan ini nanti juga, oh Pak, saya masih belum bisa pakai pembukuan bagi, harus menggunakan norma. Persentase norma. Kalau bentuknya perorangan ya, kalau perorangan penentuan laba bersihnya boleh memilih sepanjang di bawah 4,8 miliar, sepanjang di bawah 4,8 miliar, yang bentuk perorangan nanti boleh memilih menggunakan laba rugi atau persentase norma. Nah, kalau laba rugi seperti ini, pembukuan,
bruto kurangi biaya. Penghasilan bruto dikurangi biaya. Ya. Nah, biaya apa? Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik langsung maupun tidak langsung. Ya, ini diatur dalam Undang-Undang PPH. Pasal 6 ayat 1 huruf B sampai M. Nah, biaya apa aja, Pak? Ya ini. Biaya yang boleh dikurangkan, ya, di sini ada 2. Yang nggak bisa masuk, ada biaya yang tidak dapat dikurangkan. Ini yang pakai pembukuan ya. UMKM yang pakai pembukuan. Yang sudah nggak bisa lagi pakai tarif pajak 0,5%. Atau memang tidak memilih 0,5%. Ya. Seperti itu. Karena pertimbangan laba. Ya. Margin laba. Nah, kemudian ya manfaat di bawah 1 tahun, baru menggunakan dibebankan sekaligus untuk aset ya, aset tetap. Namun kalau manfaat di atas 1 tahun harus melalui penyusutan atau amortisasi, ya depresiasi atau amortisasi. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan, cara berbisnis Anda atau kamu ini gimana? Ya, UMKM seringnya ada 2 cara berbisnisnya UMKM ini. Dikelola sendiri atau joinan sama teman atau keluarga. Ya. Kalau dikelola sendiri, berarti kan memang risikonya itu adalah kita sendiri yang menanggung secara perpajakan ya, kita sendiri semuanya menanggung. Tapi kalau joinan ada 2 joinan ini, ya. Nah, apabila ini adalah diaktekan ke notaris berbentuk PT misalkan, berarti resikonya sesuai saham yang di-store nanti, yang ditanggung ya oleh masing-masing pemilik bisnis, itu resikonya sesuai dengan setoran sahamnya. Ya, kalau bentuknya PT. Tapi kalau bentuknya CV, ya, bentuknya CV ya sama-sama, sama rata ya, sama rata. Itu yang pertama. Yang kedua, joinan bisnisnya ini pakai atas nama orang lain. Misalkan atas nama temannya, dia cuma urun ini aja modal doang, ya bisnisnya ini pakai nama teman, pakai nama keluarga, berarti yang nanggung siapa nanti bisnisnya secara pajak? Temennya, bukan dia. Yang dititipin tadi ya, yang dipinjam namanya, itu yang akan menanggung secara pajaknya. Ya, yang dititipin ingat ya. Nah, hati-hati kalau teman-teman bisnisnya pinjam nama, ya itu yang nanggung pajaknya tetap yang atas namanya siapa itu yang dipinjam itu ya. Nah, itu bukan orang yang meminjam, bukan. Ya. Itu. Nah, jadi seperti itu. Ini jika memungkinkan kalau joinan bisnis harusnya dibikinkan PT, ya kan, atau CV. Nah, kemudian pentingnya laporan keuangan. Pentingnya laporan keuangan. Bentar ya teman-teman ya. Pentingnya laporan keuangan. Bentar nih, teman-teman. Untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, mungkin boleh dicantumkan dulu di kolom Q&A-nya, di fitur Q&A. Ini sudah ada masuk satu pertanyaan yang nanti akan kita bahas bersama dengan Pak Yuki. Kalau Bapak Ibu yang lain mau ada pertanyaan, silakan dicantumkan saja dulu. Ada terpikir apa gitu? Memang ada beban gitu ya? Memang ada beban pertanyaan untuk ini saya mau lapor pajak harus gimana nih gitu ya. Kadang kalau UMKM kadang suka ribet ya menurut saya gitu. Kadang-kadang suka yang kan kita usaha gitu, lagi usaha tuh sekarang harus diribetkan dengan urusan pajak. Jadi kalau ada yang pertanyakan silakan dituliskan di kolom Q&A. Tadi juga saya jadi teringat ya, ternyata dari 2018 itu kan nomor 23 tadi yang omset 0,5% ya. Biasanya kan omset 1% untuk yang UMKM. Pak Yuki seperti udah bergabung. Pak Yuki, saya tadi baru diingetin sama Bapak 2018 itu ternyata dihitung ikut 1 tahun nih ya Pak ya. Saya kira betul. 2018, 19, 20, 21 ya masih santai lah kita.
2022 tadi saya ngitungnya, ternyata 2021 ya, artinya tahun ini terakhir ya Pak menggunakan omset 0,5 ya. Yang CV ya, tapi Ya, yang CV. PT sudah nggak lagi tahun ini. Gitu. Yang PT nggak. Gitu. Perorangan masih rada ngerenghap istilah bahasa Sundanya teh gitu ya, tapi Iya, ternyata tahun untuk yang 2024. CV. Tahun 2024. Nah, makanya kita sekarang masuk ke bab yang pentingnya laporan keuangan. Silakan Iya. Pak Yuki Baik, terima dilanjut. kasih. Pentingnya laporan keuangan. Ya, pentingnya dalam laporan keuangan. Siapa yang wajib buat laporan keuangan? Pertama, ini ya yang wajib bikin laporan keuangan. PT, sekecil apapun. Meskipun loh, Pak, saya kena pajaknya kan final 0,5%, ya. Tapi tetap harus membuat laporan keuangan. Pembukuan ya wajib bikin. PT, koperasi, yayasan, perkumpulan, ya, atau badan hukum lainnya, gitu ya. Kemudian perorangan yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar, ya, omset yang lebih dari 4,8 miliar. Namun untuk yang di bawah 4,8 miliar, ya, perorangan ini boleh memilih pembukuan atau enggak, gitu kan? Kalau enggak berarti bikin pencatatan, ya di sini, ya. Nah, jadi yang bikin pencatatan itu karyawan dan perorangan selain karyawan. Yang omset yang khusus perorangan yang selain karyawan di bawah 4,8 miliar. Seperti itu. Yang pentingnya membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan bisnis badan ini seperti ini teman-teman yang belum tahu. Ya, penjualan, kurang harga pokok, laba kotor, sewa dan seterusnya. Di sini kan ketemu laba bersih komersil nih. Komersil nanti kita lakukan koreksi positif, koreksi negatif sesuai yang ada di sini nih kriteria pengeluaran biaya. Ya. Pengeluaran biaya di sini. Gitu ya. Pengeluaran biaya. Nah, kemudian ini, kemudian yang menggunakan norma bikin pencatatan. Terus norma itu gimana sih Pak? Nah, orang yang menggunakan norma, yaitu laba neto, itu bukan ngambil dari sini nih, laba bersih seperti perusahaan enggak, tapi omset, ini ya, omset misalkan penjualan ini ya 9 juta misalkan, dikali persentase, langsung ketemu laba bersih. Jadi beban biaya semuanya nggak dihitung, nggak dianggap. Persentase lihat di mana ini? Di peraturan Dirjen Pajak nomor 17. Ya, peraturan Dirjen Pajak nomor 17. Anda lihat di sini nih. Lampirannya Anda termasuk bisnis apa ini? Pertanian tanaman jagung apa? Ada di sini nih. Ya. Nah, bisa dilihat ya di situ ya, teman-teman ya. Nah, ini yang menggunakan norma. Ini perorangan ya. Yang boleh menggunakan norma ini pastinya adalah perorangan yang nggak ngerti atau nggak paham akuntansi. Itu. Terus ada plus minusnya tapi ya. Ada kalau yang laporan keuangan pasti mencerminkan ini kalau kita jujur ya. Kalau kita jujur tentu laporan keuangan ini seharusnya adalah mencerminkan keuntungan atau kondisi keuangan yang sesungguhnya. Mencerminkan kondisi keuangan perusahaan itu sesungguhnya. Seperti apa? Kondisi sesungguhnya itu bisa di sini ada laba, ya, atau bisa juga rugi. Atau margin labanya ini berapa? Margin labanya berapa? Seperti itu. Ya, margin labanya seperti itu. Berapa? Nah, kemudian ya, norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ini enggak dia. Kalau dia enggak, ya, pokoknya sudah ditentuin marginnya segini, keuntungannya oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan pebisnis, ya, Anda mengambil margin labanya 50% atau bahkan 100%, Anda diuntungkan. Anda diuntungkan, ya, karena di bawah itu. Tapi bagi Anda yang mengambil margin labanya di bawah 10%, rugi kan? Ya, rugi ya Anda di sini ya. Atau margin labanya cuma 1%, atau bisnisnya rugi lah. Bisnisnya sedang rugi. Ini pun juga akan rugi karena tidak mencerminkan kondisi sebenarnya menggunakan norma ini. Tapi ini resmi dari pemerintah ya. Gitu.
Ini yang dapat saya paparkan ya terkait dengan penghitung-hitungan norma. Cuma keunggulannya kalau norma itu praktis, ya kita nggak perlu berpikir macam-macam atau neko-neko ya istilahnya berpikir yang rumit seperti ini. Ini kita harus kalau ini kan kita harus menyiapkan nih beban penjualan ada buktinya nggak? Sewa, penyusutan ada bukti beli asetnya nggak? Bikin daftar penyusutannya nggak? Kan gitu ya. Oke, entertain ada nggak biaya? Ini bikin daftar biayanya ada nggak? Oh ada biaya marketing Pak. Memang ada biaya marketingnya. Mana buktinya? Kan seperti itu. Nah, memulai perencanaan pajak, ya, ini penting. Yang ketika kita mulai perencanaan pajak, kapan? Ketika Anda ini memilih bisnis Anda dalam bentuk apa? Perorangan atau badan hukum. Nah, Pak masih coba-coba, boleh Anda pakai perorangan, ya kan? Boleh Anda pakai perorangan. Ini seperti masih UMKM Pak, masih gerobakan, masih ini boleh pakai perorangan, ya. Pajaknya kan kalau perorangan tahun 2000 sampai tahun 2024 tuh ya 0,5% dari omset kan ya. Nah, jadi kita nggak perlu mikir yang susah-susah kan. Kemudian ketika bisnis itu mulai merangkak lebih jauh ya kan itu menggunakan badan hukum patut dipertimbangkan. Seperti apa Pak? Misalkan bisnis Anda sudah mulai pendanaan yang cukup besar. Ya kan? Nah, itu patut dipertimbangkan menggunakan badan hukum. Kenapa? Nah, karena ini alasannya nomor 2. Ya. Perlunya pemisahan rekening bisnis dan pribadi. Gitu kan? Nah, harus berbeda mana rekening bisnis, mana rekening pribadi. Nah, itu ya. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan norma atau laporan keuangan. Ingat, menggunakan norma itu ya beban administrasinya lebih kecil. Bahkan nyaris tidak ada beban administrasi, nyarisnya itu. Ya kan? Tapi kalau laporan keuangan beban administrasinya semakin dia bisnisnya semakin besar, tentu beban administrasi semakin besar. Itu kan ya. Nah, tapi resikonya untuk yang menggunakan norma, ya resiko pengambilan labanya sudah ditentukan pemerintah, ya kan? Kalau ini dari kita resikonya ya, itu. Kemudian berikutnya, jika sudah menggunakan badan hukum, nanti harus Anda pertimbangkan kapan menggunakan sistem gaji. Oke Pak, untuk keperluan sehari-hari saya pakai sistem gaji. Pakai sistem gaji saja bayarnya. Gitu. Untuk yang privé, yang menggunakan privé, nah itu biasanya untuk ketika ada bonus. Ya, ada bonus ya atau ada hal yang lainnya ya, dan seterusnya. Atau tidak. Kemudian apa keuntungan kita menggunakan pajak badan usaha? Keuntungannya apa? Nah, yaitu pemisahan aset dan hutang pribadi dan bisnis. Ini ya benefitnya. Undang badan usaha ada pemisahan hutang untuk bisnis dan juga pemisahan atas aset pribadi dan juga hutang pribadi. Nah, jadi terpisah itu keunggulannya. Kemudian tarif pajaknya ke depan mungkin ya saat ini untuk UMKM 0,5, tapi Anda jangan berpikir UMKM-nya. Ya, kita berpikir tahu pengenaan pajak ke depannya badan usaha ini lebih kecil. Ke depannya ya, tarifnya lebih kecil. Seperti tadi kita lihat tarifnya berapa? Tahun depan paling kecilnya 10% dari laba bersih. Ya, 10% dari laba bersih. Yang C, biaya lebih banyak dan dapat mengurangi pajak. Ya, jadi kita bisa menyisipkan biaya-biaya yang realnya kita itu berapa. Biaya bensin, biaya keluar kota dan seterusnya itu boleh dimasukkan sebagai biaya untuk pengurang pajak. Bahkan untuk CSR pun boleh menjadi pengurang pajak CSR. Ya, corporate responsibility, social responsibility itu boleh menjadi pengurang pajak. Menariknya kan di situ, tapi harus bentuk badan usaha.
bentuknya. Tapi kalau berbentuknya UMK perorangan belum bisa. Ya. Benefitnya di situ. Kemudian benefit berikutnya yaitu biar dapat menjadi pengurang harus memenuhi kriteria 3M tadi terkait dengan bisnis kita memang. Nah, kira-kira kalau biaya pribadi pemilik bisnis boleh nggak jadi pengurang untuk ngurangin pajak, ya kan? Nah, ini Anda mesti hati-hati untuk memasukkan di situ. Perlu advice seorang profesional, ya kan? Untuk melakukan tax planning, bagaimana melakukan biaya pribadi ini sebagai pengurang pajak, ya kan? Karena harus memenuhi kaidah ini, kaidah 3M ini. Ini mesti hati-hati, ya. Nah, perlu diingat juga, ya, kalau dia itu biayanya ada deductible expense, dia juga taxable income. Dia harus taxable income. Nah, beberapa expense dapat jadi pengurang, namun tidak menambah taxable income. Hal ini tidak dapat dikerjakan sendiri. Seperti tadi, kan ada juga Pak, seperti deductible expense CSR, ya sumbangan, beasiswa, ya memberikan CSR, memberikan beasiswa, itu kan deductible expense, ya kan, sumbangan ke bencana khususnya, tapi non taxable, ya non taxable artinya tidak menambah income bagi yang menerima. Nah, itu kan ya, itu contohnya sumbangan yang bisa ya. Tapi umumnya ini kalau dia boleh menjadi pengurang, maka akan menjadi kena pajak umumnya, ya. Khusus sumbangan enggak, ya. Kemudian poin berikutnya yang ke-8 adalah ketika Anda selaku pemilik UMKM itu mengatur cash flow-nya pajak. Bagaimana kita untuk mengatur cash flow pajak. Nah, hak-hak dari pemungutan pajak. Nih, haknya di sini ya. Ada pemungutan pajak, di antaranya apa aja ini? Ya. Hak-hak pemungutan, hak dan kewajiban maksud saya. Ya. Hak dan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Nah, yaitu ada di pasal 14, 15, 21, 22, 23, dan 24. Ya. Objeknya berapa? Nah, ini bagaimana cara pemungutannya. Ini cara pemungutannya seperti apa? Nah, karena ada yang final, ada yang tidak final. Nah, perencanaan pajak itu harus bisa dari sisi pemotong bagaimana, dari sisi pihak yang dipotong gimana. Dari sisi pemotong, siapa pemotongnya? Pemotong ini. Pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23. Siapa yang wajib potong? Bagi perusahaan atau Anda, UMKM yang membuat laporan keuangan, ada kolom biaya. Ada kolom biaya. Ya, biasanya kan memasukkan unsur kolom biaya nih. Contoh tadi saya balik lagi ya. Nah, ini biaya penjualan. Ya, kalau kita breakdown biaya penjualan ini ada biaya apa aja? Salah satunya biaya karyawan. Biaya karyawan. Berarti kalau biaya karyawan ada kewajiban bagi pemotong memotong PPh pasal 21. Ya, PPh 21. Ada biaya profesional. Ya, memotong PPh pasal 23. Seperti itu. Nah, ya, jadi sifat pemotongannya ini final dan tidak final. Itu ya. Nah, bagi sisi yang dipotong, berarti itu kredit pajak, pengurang pajak. Kalau dia tidak final seperti 21, 22, 23. Ya kan, ini tidak final, berarti boleh menjadi pengurang pajaknya nanti. Nah, tapi yang pasal 4 ayat 2, 15 ini kan final. Ya. Nah, jadi lihat dulu sisi yang mana ini. Berarti kita maksimalkan yang kalau dari sisi yang dipotong, Anda harus maksimalkan. Anda minta. Seperti saat ini, bulan Februari ini, seharusnya Anda sudah bisa minta bukti potong pasal 21, 22, atau 23. Ya, kalau perlu semua, yang final pun kita minta. Ya, harusnya. Untuk apa Pak keperluannya? Untuk pelaporan pajak. Ya, sebaiknya semuanya minta, baik final maupun tidak final. Tapi seandainya kesulitan, ya, jika memungkinkan ini minimalnya tuh ini yang tidak final tadi ya 21, 22, dan 23 seperti itu. Ya, nah, ini yang harus kita pahami. Mumpung ini belum kita lapor ya, sayang. Soalnya
kita tidak klaim ya, ini bukti potongnya ini. Sayang, ini akan mempengaruhi cash flow kita juga untuk bayar pajak. Nah, dari sisi pihak pemotong juga sama. Hati-hati ketika Anda tidak memotong gaji karyawan, misalnya harusnya dia dipotong pasal 21 tidak Anda potong, atau menggaji profesional misalnya dipotong pasal 23 tidak Anda potong, sanksinya bisa sampai 100% kenaikan pajak. Ini mesti hati-hati. Ya. Nah, kemudian pemanfaatan PPN in and out. Pastikan faktor pajak yang digunakan adalah yang lengkap dan tidak terlambat penerbitannya. Ya kan? Jika Anda kan banyak juga UMKM ini yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sudah PKP. Berarti ada kewajiban membuat faktur pajak. Kok dikukuhkan, Pak? Iya, karena lawan bisnisnya dia yaitu adalah perusahaan besar atau BUMN. Biasanya dia meminta sudah PKP. Nah, kesesuaian faktor pajak dengan identitas dan profil penerbit. Di sini. Nah, ini. Mekanisme ini ya, mekanisme seperti ini. Ya. Nah, mekanisme untuk yang PPN itu seperti ini, yang bagian belum ya. Kalau sudah PKP, dia beli, dia jual ya. Kalau dia jual, berarti pajak keluaran. Ya, seperti contoh ini. 1.200.000 PPN-nya dia harus mungut 120. Kalau dia beli dapat 1 juta, berarti dia dipungut, dia bayarnya kan 1.100.000 ya bayarnya. Kemudian kalau dia jualnya 1.200.000 sampai 120 kan. Nah, ini pajak keluaran, pajak masukan, sehingga nanti lapornya ini selisihnya ya. PPN keluaran dan PPN masukan. Ini UMKM harus tahu, terutama supaya Anda bisa naik kelas. Iya kan? Untuk UMKM yang nggak ngerti mekanisme PPN seperti ini, Anda akan kesulitan untuk naik kelas. Ya kan? Untuk naik kelas kan ya, karena penting. Di sini. Ini juga kalau ternyata PK-nya kita lebih rendah, berarti kan ini nanti tinggi, bisa menjadi lebih bayar, dan lebih bayar sudah boleh diklaim untuk mengganti apa? Ini ya, arus kas kita. Ya kan? Kan sayang kalau seandainya Anda tidak PKP sedangkan Anda dapat faktur nggak bisa dikreditin, ini kan jadi biaya, 100.000 ini jadi biaya bagi kita gitu. Nah, kalau ini kan bisa kita klaim, ya kan? Ini klaim faktur pajak, di sini bisa kurang, bisa lebih. Gitu. Nah, ini kita sebut dengan pengkreditan pajak masukan. Dan teman-teman harus tahu ya bagaimana cara mengkreditkan pajak masukan, terutama terkait dengan pelaporan PPN. Ya, sini. Nah, kemudian fasilitas berikutnya, ya, jika teman-teman saat ini kan ada diperpanjang nih sekarang oleh pemerintah di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2021, fasilitas PPN untuk DTP pasal 21, 22, 23 dan UMKM yang dibebaskan pajaknya atau ditanggung pemerintah ya, ditanggung pemerintah, ini diperpanjang nih sampai bulan Juni. Ya, harapan kita diperpanjang lagi ya sampai nanti di akhir tahun ini, Desember. Ya. Ini kan juga mengurangi cash flow kita fasilitas pajak ini. Ya. Kemudian biaya sumbangan juga sudah ada yang baru kan ya, kemarin tahun 2020 jika teman-teman menyumbang dalam rangka COVID dan bencana alam itu boleh menjadi pengurang pajak. Ya, boleh menjadi pengurang pajak. Fasilitas ini. Nah, ini semua fasilitas ini dapat kita lakukan secara daring atau online. Ya. Yaitu harus dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya secara online, paling lambat ya, untuk mendapatkan fasilitas ini. Ya. Nah, di menu KSBP ya, wajib pajak. Nah, berikutnya yaitu problem dan strategi. Terakhir ya, terkait dengan masalah dan strategi kita seperti apa ke depannya. Ya, yang umum masalah terjadi ke pelaku usaha itu apa? Pertama, kredit pajak. Ya, PPh 21, 22 atau 23 yang menyebabkan SPT bakal kurang atau lebih bayar. Ya. Padahal ini harusnya dikreditkan.
lalai, dianggap final, padahal dia tidak final. Atau ini dia tidak tahu kalau saya sudah dipotong pajak, Pak, saya kan sudah dipotong pajak, berarti sudah nggak perlu lapor dong, keliru. Kalau PPh-nya 21, 22, 23, justru kita wajib lapor, bahkan berpotensi kurang bayar lebih besar. Ya, ada potensi kurang bayar lebih besar. Nah, kemudian wajib pungut PPN. Jika sudah di atas 4,8, Anda naik kelas UMKM-nya, ya Anda wajib harus memungut PPN 10% atas barang jualan Anda. Dan Anda pun harus mencari supplier yang PKP juga, yang memungut PPN juga, yang ada faktur pajaknya, supaya Anda nggak menanggung semua PPN-nya. Ini. Kemudian pentingnya dokumentasi. Ini biasanya kalau pemilik bisnis dokumentasinya nggak jelas nih ya. Biayanya tidak dicatat rapi, ya, tidak dicatat rapi, terutama terkait dengan pembukuan. Pembukuannya masih manual. Padahal sekarang sudah banyak sekali aplikasi akuntansi untuk mencatat pembukuan ya, aplikasi pencatatan. Bahkan kita nggak usah ngomongin bisnis, yang pribadinya sendiri aja kesulitan untuk bikin catatan, ya kan? Nah, padahal kan banyak di aplikasi finansialku ada untuk yang pribadi ya, untuk pencatatan laporan keuangan pribadi. Ya. Kalau bisnis, tinggal Anda cari laporan keuangan akuntansinya seperti apa. Ya. Mereknya banyak banget. Ya. Bisa Anda pilih bebas. Nah, nanti Mbak Dian kasih tahu ya. Nah, itu. Atau di Unpar ada. Kemudian bedakan bisnis jasa dan dagang. Ini kan Anda berbeda terkait dengan marginnya berapa. Banyak orang bikin laporan keuangan marginnya nggak sesuai. Ya, keliru-keliru. Ya. Bisnisnya jasa, tapi margin dagang. Nah, ini kan jadi tanda tanya. Kemudian profil, ya profil dari pemilik bisnis. Oke, investasi konsumsi, ya, pengambilan konsumsi di bisnisnya dia tidak sesuai dengan profil dalam laporan pajak pribadi, ya kan? Atau pemilik bisnisnya membeli investasi, tapi nggak sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT tahunan pribadi. Nah, seperti kita tahu ya batasan yang dilaporkan itu apa? Ya, contoh, Anda investasi di ORI atau SUKO ya, di surat-surat berharga itu kan pasti penerbit investasinya melaporkan ke pajak. Nah, pasti melaporkannya ke pajak, dan ini harus Anda sadari. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, strategi. Ketika Anda membuat strategi, gunakan aplikasi akuntansi sesuai standar akuntansi. Terus Anda dokumentasikan langsung semua transaksi. Ya. Sesuai transaksi. Nah, terus kemudian sesuai transaksi, baik penjualan maupun pembelian, ya biaya sekecil apapun. Kadang-kadang ini tidak material, kecil, nggak dicatat, jangan. Ya, ini harus dicatat. Bahkan pengambilan pemilik untuk keperluan pribadi pemilik pun Anda harus catat. Kemudian pemilihan nama akun, gunakan nama akun yang tidak menimbulkan dua persepsi atau lebih yang berbeda. Ya, jangan sampai nama akun ini menimbulkan dua persepsi atau lebih yang berbeda. Nama akunnya. Ya, jangan sampai. Jadi misalkan akun apa ya? Nah, marketing fee. Nah, itu iklan apa dari perusahaan yang marketing sendiri, karya perusahaan maksudnya. Ataukah iklan ke bayar orang lain. Nah, ini harus bedakan. Kemudian biaya komisi dengan gaji harus beda. Karena pemotongan pajaknya juga berbeda. Nah, ini harus strategi ini ya. Kemudian juga sharing profit dengan biaya. Nah, gitu ya. Nah, ini akan menjadi berbeda. Gitu. Ini penting ya, agar kalau sampai kita keliru dapat menimbulkan konsekuensi pajak. Oke. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Iya.
Terima kasih Pak Yuki untuk paparannya. Tadi saya jadi dapat beberapa peringatan untuk segera minta bukti potong ke Unpar dan juga beberapa apa tadi provider-provider kalau misalnya kita ada investasi di mana juga mungkin kita bisa minta ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Iya, kita bisa minta harusnya sayang karena supaya kita, tujuannya apa sih? Itu kita meminta itu pertama selain tidak semata-mata untuk kita kreditkan sebagai pajak enggak, tapi supaya kita tahu penghasilan kita itu setahun tuh berapa yang resmi dipotong pajak itu pasti datanya kan masuk ke kantor pajak. Yang resmi masuk ke kantor pajak itu berapa? Itu maksud saya. Nggak tahu. Jadi buat nyocokin ya sebenarnya. Cuman kadang-kadang Iya. ada beberapa yang kita harus minta dulu. Jadi lupa juga ya Pak, kemarin siapa ya? Nah, siapa yang Ada motong kita sedikit. kan ya? Nah, Iya betul. jadi caranya kalau minimalnya ketika kita nanti kontrak dengan provider atau lawan transaksi, kita bisa mengatakan demikian. Perlu NPWP apa enggak? Perlu NPWP. Berarti pasti ada bukti potong. Iya kan? Kita catat nih, mana yang perlu NPWP kita catat. Oh, ini pakai NPWP. Pakai NPWP pasti ada bukti potong. Kita catat nilainya berapa. Dan ini harus masuk SPT. Harus masuk SPT ini ya, wajib. Nanti terlepas dari Anda diberikan bukti potong atau enggak. Ya, mau dikasih bukti potong atau enggak, tidak mau tahu ketika Anda memberikan bertransaksi, kemudian Anda diminta NPWP, berarti ini harus terlapor di SPT. Wajib. Gitu ya. Dan kenapa? Karena dia pasti bikin bukti potong. Masalahnya adalah bukti potongnya dikasih apa enggak kan ke kita. Ya, Ini harus teman-teman harus paham. Gitu ya. Syukur-syukur ketika kita nanti diminta PP, kita bikin perjanjian. Ya, paling lambat bulan depan tanggal 10 itu harus kita terima bukti potongnya. Seperti itu kan bisa. Iya betul Pak ya. Nah Pak Yuki ini kebetulan di kolom question and answer udah ada pertanyaan dari Ibu Maria karena Bu Maria memiliki sebuah organisasi yang bentuknya wirausaha sosial Pak. Nah jadi dananya itu biasa didapatkan dari project mana gitu, dan uangnya masuk ke rekening organisasi tersebut, dipergunakan untuk biaya operasional. Nah, itu tetap harus lapor pajak nggak ya Pak? Dan apakah dikenakan pajak? Mungkin kan kalau project itu dari Bumar biasa dari mana Bumar project-projectnya? Mungkin Bu Maria bisa open microphone aja kali ya, biar enak mungkin ya ngobrol dengan Pak Yukinya. Silakan Bu Maria. Boleh. Ya, pagi Pak Yuki, terima kasih dia. Pak Yuki, maaf ya. Ya, aku nggak pasang kamera karena begitu pasang kamera, sekolah daring anak saya keganggu. Oh iya, nggak apa-apa. Aduh, saya udah pusing sama networknya. Jadi gini Pak Yuki, organisasi sosial ini memang kami tujukan untuk anak-anak disabilitas. Jadi kami mengajar ke sana Pak, dengan beberapa teman. Nah, terkadang kami mendapatkan proyek untuk membuat modul dari NGO. Tapi uang tersebut kami catat sih sebagai revenue hanya dikembalikan lagi untuk pembiayaan ke sekolah-sekolah SLB yang memang kami bantu. Nah, apakah kami itu perlu juga gitu membuat laporan? Karena kan kalau wirausaha sosial itu menurut saya harusnya nggak usah lapor pajak ya Pak ya? Atau tetap ya Pak? Mumpung masih berdiri sih. Kalau laporan lembaga non-profit tetap wajib lapor pajak. Kalau kita ditanya lapor pajak, ya semuanya ya. Bahkan lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, semuanya tetap wajib lapor. Mau nyari profit atau tidak sama. Ya, untuk kalau ditanya laporan pajak. Nah, berikutnya apakah harus bayar pajak? Kan itu pertanyaannya kan. Apakah harus bayar pajak? Beda lagi itu. Untuk lapor lembaga non-profit ya, itu kan ada yang lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan. Nah, ketiga lembaga ini kalau dahulu di Undang-Undang PPH, ya keuntungan atas lembaga pendidikan seperti kampus Parahyangan, yayasannya ya Yayasan Parahyangan misalkan, itu kan kampus pendidikan. Keuntungannya ini tidak kena pajak, keuntungan dari lembaga tersebut tidak kena pajak. Kalau dia mempunyai bisnis ya,
kalau dia berbisnis. Nah, itu tidak dikenai pajak dengan catatan 4 tahun itu harus diinvestasikan lagi. Misalkan Unpar menginvestasikan dalam bentuk sarana dan prasarana perkuliahan. Itu tidak kena pajak nanti labanya. Nah, bagaimana setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini ditambah tidak hanya yayasan pendidikan, tapi termasuk yayasan sosial dan agama juga sama, diperlakukan sama seperti yayasan sosial pendidikan. Artinya kalau dia ini mempunyai proyek yang profitable, ya, yang proyek profitable, bisnis ya, berbisnis, ada keuntungan, nah keuntungannya ini tidak diambil namun diinvestasikan untuk kepentingan sosial, ya, itu dia tidak kena pajak, gitu. Dan harus habis keuntungan ini untuk diinvestasikan habis maksimal sampai tahun keempat, gitu ya. Kalau tidak habis jadi kena pajak nanti plus denda, gitu ya. Seperti itu. Dan di sini untuk lembaga sosial itu juga harus menggunakan pembukuan ya secara akuntansinya sesuai standar akuntansi keuangan. Ya, sesuai PSAK lah bahasanya ya, yaitu PSAK khusus lembaga sosial itu ada seperti pendidikan tadi, gitu. Itu harus saya daftarkan nggak Pak sebagai yayasan? Karena selama ini sih, karena saya konsepnya wirausaha sosial belum terpikir untuk mendaftarkan dia sebagai bentuk yayasan Pak. Oh, ini bentuknya apa ini? Masih semacam perkumpulan seperti itu sih Pak. Oh, cuman kan saya sendiri juga ada NPWP pribadi gitu ya Pak ya. Nah, apakah nanti akan berpengaruh ke sana ataukah baiknya gimana gitu Pak? Kalau yayasan kan berarti saya harus mengumpulkan dokumen-dokumennya kayak gitu ya. Iya, jadi kalau ini kan berarti masuk ke pribadi kalau tidak nangkap Bu ya. Jadi perkumpulan Ibu rekeningnya menggunakan rekening pribadi kan ya? Iya, rekening salah satu anggota kami lah Pak. Iya, dan ini kan riskan Bu, riskan. Kalau menerima sampai lebih dari 1 M kan ini akan dianggap penghasilan. Ini apa namanya anggota kan perorangan. Jadi saran saya lebih baik membuat yayasan sosial. Ya, yayasan sosial terus mendapatkan izin dari instansi yang membidanginya. Misalkan dapat izin dari Menteri Sosial gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian baru menggunakan standar pembukuan standar akuntansi keuangan itu tadi sesuai lembaga sosial yayasan tadi, khusus yayasan itu ada. Kan yayasan nanti kan itu ada ada yang bisnis, ada yang non bisnis. Itu kan ya. Nah, kalau yang kalau menggunakan standar akuntansi keuangan kan yang non bisnis ini dianggap seperti setoran modal. Jadi misalkan ada penyumbang nih, ada seorang misalkan Mbak Dian ini dermawan ngasih sumbangan uang 100 juta ke yayasan Ibu. Nah, 100 juta itu kan dianggap seperti setoran modal, bukan income. Tapi kalau yayasannya berbisnis, ada project, nah itu income. Itu income. Income-nya ini kalau menguntungkan kan harusnya kena pajak. Tapi kalau keuntungannya diputar untuk kepentingan sosial juga, maka tidak kena pajak. Gitu. Oke. Oh iya. Oke deh Pak. Nah tadi Pak saya nyambung yang kedua langsung aja, izin ya Bu Dian ya sekalian yang kedua. Ya, nah kalau kemudian nih Pak, kita punya payung nih, payungnya adalah ada organisasi bisnisnya yang dalam pendapatan itu 5%-nya kita pergunakan untuk kegiatan sosial gitu. Nah itu juga harus kami reportkan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ini mungkin, jadi ada bisnis lagi gitu Bu Maria ya? Ada bisnis lagi yang profitnya masuk ke sosial. Berarti 95%-nya jadi profit yang bisa dikenakan pajak dong, seperti gitu nggak Pak Yuki? Iya. Jadi, nah 5%-nya itu kami harus ada dokumentasi apa ya Pak ya? Karena memang itu betul-betul dipergunakan untuk kegiatan sosial di beberapa sekolah yang membutuhkan gitu. Nah ini kan sulit karena Ibu tidak mempunyai lembaga kan ya, tidak punya lembaga, hanya perorangan. Kalau ini ada Pak, ini PT Pak. Oh PT terus yang 5%-nya itu kami
diberikan untuk kegiatan sosial gitu. Oh iya, berarti ini ada dokumennya memang benar. Ya kan ada juga sumbangan PT untuk kepentingan pendidikan itu benar maksimal 5% dari keuntungan atau laba neto itu boleh menjadi pengurang pajak. Apakah ada dokumennya? Ada dokumennya ya. Ada itu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, itu dokumennya standar dokumennya ya. Itu ada standarnya harus diisi itu ya, terutama bagi yang penerimanya ya. Penerimanya itu ada. Itu dianggap seperti CSR ya kan. Seperti itu maksimal itu pendidikan Bu ya, itu untuk pendidikan. Untuk pendidikan Pak. Iya, dan memberikannya kemana? Ke pribadi atau bukan? Atau ke kampus, ke sekolah? Ya, apalagi ke sekolah. Apalagi sekolah itu bisa banget buat pengurang pajak untuk PT-nya. Ya, maksimalnya tapi harus ada bukti. Harus ada buktinya. Buktinya kalau cuma transfer aja Pak? Oh, tidak bisa. Rutin. Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Harus bentuknya apa Pak? Kerjasama itu ya, kerjasama. Terus kemudian nanti ada kayak semacam daftar nominatifnya itu Bu ya. Ini penerimanya siapa, nanti jumlahnya diisi, berapa, gitu ya? Diisi. Gitu. Nah, ada formulirnya, gitu ya, dari pajak itu ada formulirnya, gitu. Dan harus dilampirkan dalam SPT tahunan, gitu. Harus dilampirkan. Pak. Formulir itu bisa didapatkan di mana Pak? Itu di website pajak ada kok. Ya, ada ya. Cuma saya agak lupa karena lama nggak pakai ya. Kan jarang, biasanya kan pada nggak pakai itu apa namanya? Saya kira bisa pakai kayak kwitansi gitu aja loh Pak. Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ya. Terus ada bukti normatif ya jadinya ya. Iya, itu ada di ini apa namanya PP Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 ya. Itu ada dokumennya di Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010. Itu ada biaya-biaya yang diperkenankan, biaya sumbangan yang boleh jadi pengurang. Nah, di situ ada. Untuk seperti itu. Oke. Makasih ya Pak ya pencerahannya. Sama-sama. Saya harus mulai belajar dari nol. Yang berarti PR-nya Bu Maria membuat yayasan, dibuat jadi yayasan. Pak, mungkin ini ada menyambung juga nih dari chat. Kebetulan mengenai non-profit juga nih Pak. Kalau untuk asosiasi perkumpulan non-profit, kegiatan wirausaha dari iuran anggota, laporan pajaknya seperti apa? Jadi mungkin kalau non-profit seperti tadi yang Bu Maria gitu, ada yang kita iuran anggota mungkin ya Pak ya. Nah itu harus dilaporkan seperti apa ya Pak? Bu Yanti betul nggak ya? Ini pertanyaan dari Bu Yanti. Saya takutnya maksudnya beda. Kalau laporannya. Jadi laporannya seperti apa? Iya, untuk iuran peserta, Pak. Nah, untuk iuran peserta itu dianggap sebagai penghasilan kalau asosiasi. Jadi dianggap penghasilan. Ya, peserta seperti kita kan juga ada IAI, Ikatan Angkutan Indonesia, ID, Ikatan Dokter Indonesia. Itu kan memungut iuran tuh dari anggotanya. Ya kan? Nah, ketika memungut iuran dari anggotanya, maka iuran tersebut akan menjadi penghasilan buat organisasi tersebut, penghasilan kena pajak, ya menjadi penghasilan kena pajak. Namun nanti ketika ada keuntungan dan diambil anggotanya keuntungan tersebut, maka keuntungan itu tidak kena pajak lagi. Keuntungannya tidak akan kena pajak lagi, seperti itu. Pak, teknisnya boleh lebih detail nggak Pak? Misalnya ketika kita mendapatkan iuran dari anggota, kan tadi kena pajak ya Pak. Nah itu tuh maksudnya bayar apa gitu? Bayar hak nomor berapa gitu? Jadi gini, untuk yang perkumpulan tersebut, dia akan menjurnal kas pada pendapatan iuran anggota. Jurnalnya seperti itu terus, setiap dia terima jurnal terus. Nanti pas musim SPT tahunan, kan itu masuk ke omset, masuk ke
masuk ke omset. Jadi tidak ada mekanisme potong pungut, nggak ada. Mekanisme potong pungut 21, 22, 23 nggak ada. Hanya dicatat kas pada pendapatan anggota gitu ya. Kas pada pendapatan dari anggota. Nah, jurnalnya seperti itu, jurnalnya. Nanti pas akhir tahun seperti ini bikin laporan keuangan, itu masuk bagian dari omset perusahaan. Omset apa? Perkumpulan. Setelah omset nanti dikurangi biaya-biaya apa aja. Perkumpulan kan pasti ada biayanya. Biayanya apa? Biayanya misalkan biaya maintenance, pemeliharaan kantor dan seterusnya macam-macam kan. Ketemu untung atau rugi kan ya. Kalau untungnya berapa? Setelah itu baru tarif tadi itu, yaitu badan usaha. Kalau badan kan jadi dianggap seperti badan usaha. Ya. Di bawah 4,8 berarti kenanya kan 11%. Kenanya 11%, seperti itu. Oh gitu ya. Nah itu lapor Bu Yanti ada nambahin lagi. Form SPT-nya pakai yang mana Pak? SPT 1770. 1770 ya, seperti badan ya Pak ya? 1771, 1770. 1771 itu badan berarti, betul ya Pak ya? Badan, betul. Ya, badan. Yang bulan April lapor maksimal tuh ya? Iya, yang bulan April. Kalau perkumpulan kan harusnya badan hukum bentuknya. Iya, betul. Ada notaris lah, pendirian lah gitu ya. Oke, berarti yayasan, koperasi, asosiasi sama ya, betul dengan badan usaha. Mungkin Bu Yanti mau sudah bisa open microphone, Bu? Ya, terima kasih Pak Yuki sama moderator. Berarti namanya dan usaha pakai SPT 1771 ya, sama berarti pakai yayasan juga, koperasi juga, asosiasi juga ya. Walaupun yayasan sama asosiasi saya non profit, artinya ya paling biasanya kurang tekor maksudnya. Biasa emang bisnis ya Bu ya. Memang seperti itu. Sendiri dan ketuanya nombokin biasanya. Iya, bikin laporan keuangan, cuma laporan keuangannya badan usaha berarti ya, SPT-nya juga. Iya, tapi laporannya beda. Kan berdasarkan PSAK 45 kan tidak ada. Kalau yang dari setoran kan seperti setoran modal kan nanti. Kalau kita lihat di PSAK nomor 45 kan beda. Setorannya masuk ke setoran modal ya, kayak di perusahaan kan ada setoran modal tuh untuk pendirian, untuk apa gitu ya. Iya. Kalau sumbangan kan enggak. Kalau sumbangan itu dianggap setoran modal. Sumbangan itu. Sumbangan setoran modal. Kalau iuran jadi pendapatan ya Pak ya? Iya, pendapatan. Kayak kalau di kampus itu seperti SPP itu pendapatan. Kampusnya seperti itu. Asosiasi yang saya dirikan itu kan juga itu kan dari ada sumbangan juga grant dari Australia ya. Tapi dia benar-benar semuanya tuh biaya, jadi nggak ada untungnya. Jadi benar-benar kayak klaim ya. Berarti nanti itu yang kayak grantnya masuk ke dalam kayak modal atau masuk terus jadi biaya semua ya? Seperti modal nanti jatuhnya itu. Modal. Iya, seperti modal. Seperti kalau misalkan dipakai apa? Biasanya dia memang bikin proposal, dapat grant, tapi benar-benar nggak ada sisa. Itu benar-benar ya proposalnya 50 juta ya benar-benar nanti klaimnya juga benar-benar 100 juta gitu. Betul. Itu setorannya dianggap seperti modal kalau dalam bisnis kan ya. Sama dengan kalau Unpar menerima setoran sumbangan dari perusahaan untuk beasiswa mahasiswa Unpar. Itu ada dari perusahaan yang ngasih kan. Ngasih ke situ itu bukan income bagi Unpar, bukan income itu. Itu seperti setoran modal nantinya kan nanti memang benar-benar langsung dialokasikan beasiswa mahasiswa seperti itu gambarannya. Iya. Nah, saya mau tanya juga di perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan UMKM di bawah 4,8 miliar berarti mulai tahun 2021 ini ya harus pakai balik lagi ke laporan lagi pakai progresif ya Pak ya, yang 11%. Bukan. Ya 11%. Ke 2020. Yang bentuknya PT. Yang PT ya, saya yang punya PT. 2 PT. Dua-duanya di bawah 4,8 miliar. Iya, yang 2021. Dulu mulai 2001 ya kan dulu kita bayar pakai laporan keuangan pakai laba rugi. Kemudian tahun 2017 ya 2014 ya apa 2017 kita diwajibkan berubah jadi PPh final gitu kan? Iya.
Iya, betul. Kemudian, tapi tetap harus bikin laporan keuangan juga waktu itu, walaupun PPh final. Jadi sekarang 2021 balik lagi ya Pak ya, gitu ya? Iya, Balik 2021 itu sudah menggunakan seperti dulu lagi. Cuma tarifnya kan sekarang lebih murah. Kalau dulu kan 12,5. Sekarang kan 11. Tahun depan 10%, malah turun lagi tahun depan. Iya. Gitu. Terus saya mau tanya juga, dalam perusahaan saya itu, yang satu itu dia punya franchise ya, franchise. Nah, dalam franchise itu ada 2 biaya. Satu yang franchise fee, kemudian satu lagi peralatan. Jadi sebenarnya peralatan itu seperti apa ya? Kayak sebenarnya kita tidak terlalu mengambil untung di situ. Kadang-kadang malah tekor, kadang-kadang pas gitu ya. Kadang-kadang lebih paket alat. Nah, paket alat itu kalau kena kalau dulu kan kita PKP ya, kita pernah jadi perusahaan PKP kena 10%. Sekarang sih kita di bawah PKP. Berarti kalau di bawah PKP si franchise fee-nya kena pajaknya, berarti kalau nanti 2021 berarti masuk di bawah ya net profit yang kita bayar kan. Berarti kalau dulu kan franchise fee berarti kena final, PPh final yang 0,5 gitu ya Pak ya? Iya. Kalau nanti ya tetap dihitung, jadi kayak ada franchise fee, ada alat, nanti di bawahnya berapa net profitnya ya? Betul, ya, harus dihitung profitnya berapa. Nah, itu kena pajak nantinya. Iya, profitnya dari semua itu ya. Jadi memang lebih enak ya PNL sebenarnya. Terus saya mau tanya juga, kalau karena perusahaan saya pernah dua-duanya PKP ya, nanti kalau perusahaan saya PKP lagi, kendalanya tuh dengan kondisi sekarang itu agak berat ya kalau kita kembali PKP. Kalau dulu mampu kita PKP 10% ya. Kalau sekarang tuh kita kalau ditambah PKP nanti itu produk kita jadi nggak bersaing ya, karena kita kan menjual food seasoning kepada UMKM yang which is mereka non PKP, sehingga semua PPN masukan kita akan menjadi biaya para kita. Gitu kan? Iya, betul. Karena pajak masukannya ini tidak bisa kita kreditkan, maka otomatis jadi biaya. Harga tidak akan bersaing. Namun kalau semuanya kompak PKP, ya, di mana pajak masukannya ini dapat dikreditkan, ya tentu kan itu bisa dikreditkan, berarti kan nggak ada masalah harusnya seperti itu. Kalau customernya itu kan mereka benar-benar perusahaan yang nggak ada badan hukum, agak susah mereka ikut PKP. Iya, mereka betul. Punya laporan keuangan. Nah, untuk yang franchise restoran bisa aja kita buat mereka berbadan hukum seperti UD, CV dan lain-lain, karena mereka kan mungkin lebih well educated, tapi problemnya restoran itu kan kena PB1. PB1 itu nggak bisa menjadi pajak masukan dan pajak keluaran dengan PPN. Itu serius problem buat kita. Dan ini masyarakat masih belum paham. Masyarakat belum paham bahwa untuk rumah makan, restoran, dan hotel itu kan sudah dikenai PB1 10%, maka meskipun di atas 4,8 miliar, dia tidak wajib memungut PPN. Bukan objek PPN, kan sudah ada di undang-undang, di pasal 1A Undang-Undang PPN jelas banget. Hotel, restoran, rumah makan. Perusahaan saya menjual mereka ke franchise restoran kan mengenakan PPN, tapi para franchise saya nggak bisa mengklaim balik betul. Dan PPN keluaran. Itu serius problem. Oh iya, betul, karena perusahaan ibu bukan restoran soalnya ya. Iya. Bukan restoran, karena suppliernya. Franchisor, kita perdagangan franchisor. Dan ini menjadi problem tersendiri ya, problem sendiri. Di sisi lain dia kan serba repot ya. Ketika dia nanti PKP dengan disuruh untuk mengkreditkan, tapi dia sendiri bayar pajak PK-nya akan ada 2. Dari PB1 kena 10%, nanti harus penjualnya juga 10%, jadi 20% dia harus bayar kan? Iya, itu berat buat UMKM seperti kita, karena kalau kayak merek besar kan mereka gede omsetnya, kalau kita kan kecil UMKM namanya. Iya, harusnya sih ini. Pak Yuki? Memang solusinya dari pemerintah sangat tidak kompetitif.
Ya memang solusinya kan kita tidak mungkin PKP solusinya kan. Kita tidak akan mungkin PKP. Terus berarti kan PPN yang kita bahan pangan yang dibeli PPN-nya kan otomatis jadi biaya. Iya kan? Otomatis jadi biaya. Nah, sekarang solusinya seperti apa kan bagi UMKM tersebut ya. UMKM itu harus membuat perhitungan untuk meminimalkan itu Anda pakai perhitungan ngambil untung Anda berapa? Ngambil untungnya berapa? Kalau ambil untungnya tipis, berarti kan kalau Anda menggunakan pajak final kan rugi karena dari omset. Pengenaan pajaknya finalnya kan dari omset. Ya kan? Kemudian tapi kalau Anda menggunakan pembukuan kan bisa di-arrange, itu jadi biaya. Berarti keuntungannya sebesar itu kecil, Pak, karena tergerus dari PPN itu kan boleh dibiayakan. Itu kan jadi biaya kan, pengurang pajak. Nah, tapi dulu itu. Kita nggak ada pilihan kok, kita diwajibkan bayar PPh final mulai 2014 atau 2017. Iya, tapi sekarang kita ada pilihan. Nah, kalau sekarang ada pilihan bisa jadi solusi berarti. Iya. Tapi biayanya tetap double, satu PB1, satu PPN. Iya, PPN masukan sama ini. Dan memang ini yang cukup disayangkan dari pemerintah kemarin Undang-Undang Cipta Kerja ini malah tidak menyentuh UMKM. Nah, itu tidak menyentuh UMKM. Harusnya untuk penjualan ke non objek seperti restoran dan hotel itu harusnya dibebaskan fasilitas PPN-nya harusnya Bu ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu harusnya PB1 boleh dikreditkan kalau itu susah Bu. Susah ya Pemda soalnya. Susah. Iya, itu tidak akan bisa. PB1 kan di Pemda, PPN kan di pusat. Iya, susah. Jadi itu solusinya harusnya itu dimasukkan tentang fasilitas tidak dipungut PPN untuk penjualan ke hotel dan restoran. Ini harusnya dimasukkan di Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Ini malah enggak sama sekali tidak menyentuh. Iya, gitu pemerintah kan juga nggak ngerti UMKM itu apa kok. Dianggapnya UMKM itu kaki lima. Dikiranya itu doang. Iya, dia nggak ngerti tadi yang Bapak masukin omset mikro UMKM dia nggak ngerti soalnya. Iya, undang-undangnya sudah ada. Itu lebih baik lah ya ke depannya ini ya. Undangnya ada, tapi di lapangan mereka pada nggak ngerti. Nggak ngerti di lapangannya. Ya orang pajak, ya orang Pemda, semua nggak ngerti definisi UMKM yang ada di Undang-Undang Indonesia. Itu memang masih problem. Ya kita berdoa aja deh biar ya kan ada Pak Yuki. Kalau tahun 2021 yang penting berarti perusahaan kita ada pilihan ya tadi ya. Berarti buat kita lebih seneng, kita sama sekali nggak seneng punya PPh final karena kita dari pertama berdiri udah dari 2001 selalu bikin laporan keuangan gitu kan. Begitu PPh final 1% kita sangat dirugikan, apalagi itu waktu itu kan dolar lagi tinggi-tingginya, inflasi lagi tinggi-tingginya, jadi kita sangat dirugikan waktu itu. Berarti 2021 ini kita punya pilihan ya berarti ya. Iya betul. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Yuki pertanyaannya. Pak Yuki mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena kita waktunya sudah molor kan tadi. Dari Bu Kristina Irawati. Nah tadi bicara tentang PKP nih. Kalau kategori pengusaha non PKP itu seperti apa? Kalau misalnya usahanya jual beli sembako yang nggak kena pajak penjualan, kan kalau PPN itu nggak kena ya Pak, kayak beras, telur gitu kan nggak ada ya. Nah apakah harus kena pajak dan harus melaporkannya atau harus membebankan pajak ke pembeli? Iya. Jadi gini, PKP itu pertama kategorinya adalah barang kena pajak dulu, ya. Objeknya harus barang kena pajak dulu. Yang dijual itu barang kena pajak. Selain barang kena pajak, tidak wajib PKP berapapun omsetnya, ya. Contoh saya menjual beras, telur, daging, sayur, itu kan non BKP. Jadi kalau saya jualan beras, daging, sayur, 2, itu lebih dari 4,8, let's say 10 miliar setahun saya jual. Berarti saya tetap tidak wajib memungut PPN. Ya, saya tetap tidak wajib untuk memungut PPN. Tapi kalau selain itu kita pisahin dulu nih. Yang barang tadi kebutuhan pokok kita pisahin. Ya, termasuk bumbu-bumbu, gula itu juga termasuk barang kebutuhan pokok. Jadi tidak kena PPN. Kalau kita jual semata-mata itu doang, nggak ada yang lain, berarti kita jual 10 M pun tetap tidak wajib memungut PPN, tidak wajib PKP. Tapi kalau kita juga jual yang lain,
seperti barang pabrikasi. Barang pabrikasi itu seperti sabun, kemudian pasta gigi itu ya. Nah, itu kan barang pabrikasi semua. Nah, apabila lebih dari 4,8 barang pabrikasi yang kita jual, maka kita harus PKP dan wajib memungut PPN. Nah, demikian penjelasan saya. Gitu. Jadi emang agak membingungkannya sedikit adalah ketika kita jualannya, kebetulan saya dekat-dekat pasar nih Pak, itu bandar minyak, bandar ikan asin itu tuh banget Pak omsetnya. Tapi mereka tuh apa ya Pak? Iya, jadi harus benar-benar kita bisa memisahkan. Itulah fungsi dari pembukuan. Itulah fungsi dari pembukuan, ya. Ini harus kita. Ya, gimana? Harus kita pisahkan dulu tadi dia jualannya apa mungkin begitu. Iya, bisa kok. Ya kurang tahu kalau yang minimarket kecil ya. Tapi kalau minimarket seperti franchise, terus yang gede besar tuh Hari-Hari atau Hypermart atau Carrefour itu dia Transmart itu bisa memisahkan ya untuk besar. Kalau buktinya apa? Struknya itu beda, ada tulisannya. Kalau kita belanja sembako, ada tulisannya non BKP, ada tulisannya mereka. Berarti mereka bisa misahin gitu ya. Lalu Pak pengen tanya sedikit ini mungkin pertanyaan bonus dari saya. Kalau misalnya kita sudah pernah PKP, kemudian kita merasa kayaknya kita nggak ada lawan nih Pak, kayak mungkin tadi Bu Yanti bilang kan, kita nggak ada lawan ke pembelinya aja, nggak bisa PKP gitu kan, pembelinya orang-orang retail kecil-kecil yang warung-warung itu kan mereka nggak mungkin PKP kan. Akhirnya kita juga ya udah kitanya nggak PKP. Bisakah PKP itu dinonaktifkan Pak? Boleh dinonaktifkan sepanjang pembukuan kita ini bisa membuktikan kalau kita ini di bawah 4,8 miliar. Itu syaratnya. Ya, kita ajukan pencabutan PKP namanya, permohonan pengajuan pencabutan PKP. Ya, terus kita siapkan pembukuannya. Nanti kan pasti pihak pajak memeriksa pembukuan dan laporan pajak kita, laporan keuangan kita, apakah benar di bawah 4,8 miliar. Kalau iya, maka proses berikutnya 6 bulan itu akan dicabut. Prosesnya 6 bulan akan dicabut. Seperti itu. Nah, kalau ini misalnya pencabutan PKP-nya bulan September, lalu kita mengajukan nonaktif NPWP, boleh juga nggak sih Pak? Karena kan misalnya usahanya mudahan bisa ya? Iya, bisa. Itu perlu lapor nggak Pak bulan April besok? Kalau sepanjang belum keluar, maka tetap wajib lapor. Tapi kalau sudah keluar, sudah nggak perlu lapor lagi. Sudah nggak perlu lapor lagi, meskipun di nonaktifkannya September misalnya gitu ya. Oke. Tadi Bu Christina udah ini belum ya Bu? Apakah sudah cukup Bu Christina penjelasan tentang PKP-nya? Ya, intinya sih non BKP cukup, apa enggak? Kalau non BKP di atas 4,8 nggak perlu PKP boleh, ya kan gitu. Tapi kalau yang dijualnya ini barang pabrikasi harus dihitung di atas 4,8 atau enggak? Di atas berarti wajib PKP, itu aja kuncinya. Itu melengkapi ya pertanyaan dari Bu Yanti, tanggapan dari Bu Yanti. Nah, kalau memang dia sudah PKP kan bisa di omset. Oh, ini yang tidak terutang PPN, sembako dipisahin kan ada kolomnya sendiri itu. Di kolom PPN, SPT masa PPN itu kan ada kolomnya untuk yang non PKP ada di tulisannya di paling bawah. Ya, yang omset itu kan dimasukkan di situ digunggung. Ya, di total. Berarti kalau komoditasnya nggak kena PPN tuh yang kayak semua sembako ya Pak ya, setahu saya sayur-sayuran dan sayuran, telur kayak gitu ya, bumbu-bumbuan ya. Oh, tapi bumbu yang bukan bumbu pabrik ya, bumbu yang ini yang pasar ya, yang non pabrikasi. Gitu. Iya. Jadi kayak tadi Indomie kena, bumbu racik juga kena. Iya, betul. Oke, kalau begitu. Baiklah, Pak Yuki, jelas sekali. Terima kasih. Terima kasih juga pertanyaannya Bu Christina dan Bapak Ibu yang lain, mungkin karena waktunya kita sudah tutup. Habis ya, kayaknya kita sudah tadi memang keluar juga. Pak Yuki, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat penjelasannya. Meskipun mungkin ada juga tadi mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan tadi tentang materi juga bisa ya Pak ya, nanti kita minta materinya. Kemudian untuk konsultasi mungkin lebih lanjut nanti boleh WA ke Bapak mungkin Pak? Boleh silakan. Nanti ada tarifnya nggak Pak?
Tergantung pertanyaannya gitu kan ya. Tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya masih bisa harga teman lagi. Masih bisa. Kalau pertanyaannya tidak sesuatu yang tidak sudah sesuai syarat kita untuk tidak ada unsur bisnis misalkan, ya kita bisa kasih free kan gitu. Ya. Oke, kalau gitu, untung saya udah save nomornya Pak Yuki ya. Tadi di materi juga sudah ada tadi nomor Pak Yuki selalu di setiap halamannya. Oke dah kalau begitu. Pak Yuki terima kasih banyak untuk paparan materinya, dan Bapak Ibu sekalian juga terima kasih banyak atas terima kasih kebersamaan kita selama 1,5 jam tadi, dan juga Pak Budi mungkin ada pengumuman untuk webinar selanjutnya dari Unpar Plus ataupun itu ya Pak ya, kelas ya Pak? Oke. Kelas online. Ya, saya hanya mau menutup dengan menyatakan terima kasih Pak Yuki untuk acara hari ini, meskipun tadi sempat ada trouble di depan, mohon maaf, juga untuk Bapak Ibu semua. Kita sudah belajar banyak dari Pak Yuki, dan mari kita tetap terus belajar juga. Jadi Bapak Ibu kalau berkenan boleh mengunjungi website kami, tadi sudah kami cantumkan, di sana juga ada materi-materi belajar yang lain. Saya kira itu saja Ibu Dian, terima kasih banyak untuk semuanya, khususnya Pak Yuki dan tentu dengan Bu Dian juga. Terima kasih Pak Yuki. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Belajar lebih banyak. Terima kasih Deli, terima kasih Bu Dian ya atas sudah diundang oleh Unpar Plus, dan ini luar biasa Unpar Plus. Semoga sukses semua buat kita, dan stay safe, stay healthy semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Thank you, Pak.